Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatwa Tarisya Agustin dengan NIM digit terakhir 108 dari kelas PID tahun 2025. Nah, di sini kita akan membahas kenapa sih pesawat itu bisa terbang. Nah, padahal kan pesawat itu tuh gede ya. Terus setelah itu dia tuh bobotnya bertonton, terus masih ada penumpang yang ada di dalamnya yang berpuluh-puluh orang. Nah, di sini kan kita bahas pertanyaan tersebut dengan prinsip Bernoulli. Nah, apa sih prinsip Bernoulli itu? Nah, prinsip Bernoulli adalah konsep dalam fisika yang dikemukakan oleh Daniel Bernoulli. Nah, prinsip Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli yang menjelaskan hubungan antara kecepatan aliran fluida dan tekanannya. Semakin tinggi kecepatan aliran, maka tekanan fluida tersebut akan semakin rendah. Sebaliknya, jika kecepatan aliran rendah, maka tekanannya akan lebih tinggi. Nah, fluida yang dimaksud itu meliputi zat cair maupun gas, sehingga prinsip ini berlaku luas dalam kondisi tersebut. Nah, intinya, semakin cepat aliran fluida, tekanannya itu semakin kecil. Nah, semakin lambat alirannya, tekanannya semakin besar. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ada konsep dasar prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli dasar pada hukum kekekalan energi dalam fluida. Nah, energi total fluida terdiri dari energi tekanan, energi kinetik, ada energi potensial. Nah, atau akibat ketinggian. Nah, ketiga energi tersebut jumlahnya tetap, tetapi dapat saling berubah bentuk. Oleh karena itu, ketika kecepatan fluida meningkat, energi kinetik bertambah dan energi tekanan berkurang, sehingga tekanan menjadi lebih kecil. Nah, secara matematis juga prinsip Bernoulli dinyatakan dalam persamaan pi ditambah setengah rho v kuadrat ditambah rho kali g kali h sama dengan konstan. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah energi dalam suatu aliran fluida itu tetap. Dalam persamaan tersebut, P adalah tekanan fluida, rho adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan aliran, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Nah, rumus ini digunakan untuk menganalisis berbagai peristiwa yang mengakibatkan aliran fluida. Tapi santai aja, nggak perlu pusing sama rumus. Yang penting kita paham konsepnya. Kalau kecepatan naik, berarti tekanannya turun, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke contoh penerapannya. Nah, kita ada ambil contoh yaitu pesawat terbang. Nah, salah satu penerapan prinsip Bernoulli terdapat pada sayap pesawat. Nah, sayap pesawat dirancang memiliki permukaan atas yang lebih melengkung dibandingkan di bagian bawah. Hal ini menyebabkan udara di bagian atas mengalir lebih cepat, sehingga tekanannya lebih kecil dibandingkan bagian bawah. Nah, perbedaan tekanan tersebut menghasilkan gaya angkat yang memungkinkan pesawat dapat terbang di udara. Makanya itu saya pesawat itu bentuknya nggak asal-asalan. Karena bagian atasnya itu lebih melengkung, sedangkan bagian bawahnya lebih datar. Akibatnya udara di atas sayap itu mengalir lebih cepat. Setelah itu udara di bawah sayap lebih lambat. Nah, karena itu terjadilah perbedaan tekanan. Nah, setelah terjadi perbedaan tekanan, itu menghasilkan gaya angkat yang disebut dengan lift. Makanya pesawat itu bisa terbang. Nah, yang terakhir ada di kesimpulan. Berdasarkan pembahasan mengenai prinsip Bernoulli, dapat disimpulkan bahwa prinsip ini menjelaskan hubungan antara kecepatan aliran fluida dan tekanan, di mana semakin cepat aliran fluida, maka tekanannya akan semakin kecil. Nah, penerapan prinsip ini pada pesawat terbang terlihat pada desain pesawat yang menyebabkan perbedaan kecepatan aliran udara di bagian atas dan bawah sayap. Yang akibatnya terjadi perbedaan tekanan yang menghasilkan gaya angkat sehingga pesawat dapat terbang. Dengan demikian, prinsip Bernoulli berperan penting dalam mekanisme dasar penerbangan secara ilmiah. Nah, jadi sekarang kalian udah tahu ya, kenapa pesawat segede itu bisa bisa terbang. Itu bukan sihir ataupun sulap, tapi ada di konsep fisika, yaitu prinsip Bernoulli. Nah, sampai situ dulu penjelasan dari saya tentang prinsip Bernoulli. Terima kasih kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.